Begitu bencinya Nenek Fatma pada Riana, hingga ia mencari berbagai cara untuk menghancurkan anaknya Sidik. Dulu Maisaroh, istrinya Sidik, juga disingkirkan oleh Nenek Fatma. Bukan karena Maisaroh seorang janda miskin, tapi sang nenek sangat takut jika ada orang lain yang hadir di kehidupan Sidik, anak tirinya. Apalagi setelah mengetahui Maisaroh hamil. Padahal Nenek Fatma dulunya menikahi abinya Sidik dalam keadaan janda beranak dua. Dan sampai saat ini, Sidik tak pernah tahu jika umi kandungnya juga disingkirkan oleh ibu tirinya dengan cara diberi racun. Tolong kamu singkirkan Maisaroh dari rumah ini. Berapapun yang kamu minta, aku akan membayarnya, ucap Nenek Fatma pada Fikri, suaminya Sherly. Fikri adalah pembunuh bayaran yang tak lain adalah suaminya Sherly saat ini. Nenek tenang saja, dijamin semuanya beres, ucap Fikri menyanggupi perintah Nenek Fatma. Dan mereka berdua pun mengatur strategi agar tak tercium oleh Sidik. Saat itu, Maisaroh istrinya Sidik hamil besar dan sebentar lagi ia akan melahirkan. Aku berangkat sayang, pamit Sidik pada istrinya Maisaroh. Sidik saat itu memang orang paling super sibuk, hingga waktu untuk bersama istrinya sangat sedikit. Sang ibu selalu memforsir Sidik untuk bekerja keras bak robot. Karena terlalu patuh, akhirnya Sidik seperti dikendalikan penuh oleh ibu tirinya. Namun Sidik tak pernah curiga atau menyangka jika ibu tirinya sangatlah jahat. Hati-hati mas, ucap Maisaroh istrinya sambil menyelami tangan Sidik. Setelah kepergian Sidik, Fatma mengajak Maisaroh untuk keluar rumah dengan alasan jalan-jalan. Karena permintaan dari mertua, Maisaroh pun manut saja. Apalagi semenjak ia tinggal di rumah Sidik, ini pertama kalinya Maisaroh diajak bicara oleh Fatma, mertuanya. Berganti pakaianlah segera Maisaroh. Aku akan mengajakmu jalan-jalan, ucap Fatma dengan ekspresi datar. Dengan bahagia, Maisaroh pun bergegas ke dalam kamar untuk berganti pakaian. Bu, saya izin pada Mas Sidik dulu sebentar, ucap Maisaroh sembari mengangkat gagang telepon rumah. Apa kamu tidak mempercayaiku, Maisaroh? Sudah tidak usah izin segala, ucap Fatma emosi. Tapi Bu, Mai tidak akan pergi jika tak izin pada Mas Sidik terlebih dahulu, ucap Maisaroh kekeh. Dengan terpaksa, Fatma membohongi Maisaroh jika Fatma sudah memberitahu Sidik. Agar Maisaroh mudah untuk diajak, Fatma pun mengambil hati Maisaroh dengan menceritakan kebohongan belaka. Maisaroh, tadi malam Sidik sangat bahagia karena aku ingin mengajakmu jalan-jalan. Dan Sidik anakku menitipkanmu padaku, ucap Fatma berdusta. Sebenarnya Maisaroh agak ragu, karena semalam bahkan sampai pagi suaminya Sidik berangkat bekerja. Sidik tak pernah bilang apa-apa mengenai ibu mertuanya yang mengajaknya jalan-jalan. Maisaroh mencoba untuk berpikir positif dan tak seuzon dengan ibu mertuanya yang teramat sangat membencinya dari dulu. Akhirnya mereka pun berangkat dengan mobil yang dibawa oleh supir rumah yang bernama Anto saat itu. Dan sampai saat ini Anto masih bekerja di rumah Sidik. Namun sekarang Anto telah menjadi satpam karena Anto trauma menjadi supir akibat kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya. Kita kemana, Bu? Tanya Maisaroh bingung. Bagaimana tidak, mobil yang dikendari Anto atas perintah majikannya Fatma berhenti di dalam hutan. Turun,
Perintah Fatma menyuruh Maisaro keluar dari mobil. Memangnya kita ngapain ke hutan jati, Bu? Ucap Maisaro polos. Nanti kamu akan tahu setelah turun nanti, ucap Fatma. Maisaro yang lugu pun membukakan pintu mobil. Saat Maisaro benar-benar sudah keluar dari mobil dan menginjakkan kaki ke tanah, Fatma pun memerintahkan Anto untuk melajukan mobilnya. Jalan, perintah Fatma. Sebenarnya Anto tak tega melihat Maisaro berlarian dalam keadaan hamil besar mengejar mobil yang dikendarainya. Anto tak bisa berbuat apa-apa karena Anto juga dalam tekanan. Bukan karena ia takut akan kehilangan. Namun Anto juga diancam oleh Ridwan akan membunuh anak dan istrinya jika sampai membantah perintahnya. Dan sampai saat ini, Anto tetap dihantui rasa bersalah. Anto belum mampu untuk mengungkapkan kebenaran pada Sidik. Setiap malamnya, Anto tak melupakan sholat malam dan selalu menangis sesegukan meminta ampunan. Maisaro kini hanya bisa pasrah sembari mencari jalan keluar dari dalam hutan jati. Dan tiba-tiba Fikri pun datang menakuti Maisaro dengan kayungan pisau tajam ke arahnya. Kamu siapa? Tanya Maisaro ketakutan. Aku akan membunuhmu. Makanya jangan berani mendekati keluarga besar Sidik lagi, ancam Fikri. Saat itu Fikri masih muda. Ia sudah kecanduan mengonsumsi barang haram, hingga Fikri rela berbuat keji demi uang. Ia rela membunuh siapa saja, asalkan dibayar. Tolong, biarkan anak ini lahir, maka aku akan siap untuk dibunuh, ucap Maisaro pasrah. Keringat dingin sudah mengucuri seluruh tubuh Maisaro. Tanpa belas kasih sedikit pun, Fikri semakin berang untuk mendekati Maisaro. Dengan cerdas, Maisaro mengambil sebuah batu yang cukup besar di bawah kakinya. Kemudian dengan cepat, Maisaro melemparkan batu tersebut tepat di kelemahan Fikri, yaitu burung sangkarnya. Fikri meraung kesakitan hingga tak berdaya. Saat itulah, Maisaro menggunakan kesempatan itu untuk berlari tak tentu arah. Maisaro berdoa dan meminta perlindungan pada Allah. Ya Allah, hamba mohon, matikan hambamu dalam keadaan husnul khotimah. Hamba mohon keluarkan anak dalam kandungan hamba dalam keadaan selamat. Doa Maisaro dalam hati. Dengan mudah, Maisaro pun seperti diberikan kekuatan oleh Allah dan akhirnya bisa keluar dari hutan. Maisaro berhasil berjalan jauh meninggalkan hutan tersebut. Sampai di jalan yang beraspal, tubuh Maisaro sudah tidak kuat lagi dan Maisaro merasakan kesakitan yang amat luar biasa pada perutnya. Sepertinya Maisaro akan mau melahirkan. Tak lama, seorang pemulung yang bernama Aminah melihat Maisaro berbaring di tepi jalan yang sepi. Ya Allah nak, ucap ibu Aminah berlarian kecil dan segera membantu Maisaro duduk. Tarik nafas, keluarkan dengan pelan, ucap ibu Aminah menginstruksi Maisaro. Hanya satu kali ngezan, anak perempuan cantik pun keluar dari rahim Maisaro. Bayi itu menangis dengan keadaan tali pusar masih belum terpotong. Beruntung ibu Aminah membawa sarung. Jadi dengan sarung itulah ibu Aminah membungkus bayinya Maisaro. Bu, tolong jaga anak saya. Bawa bayi ini pergi bersama ibu. Saya mohon bu, rasanya saya tidak kuat lagi, ucap Maisaro dengan nafas tersengal. Kamu harus kuat nak, ucap ibu Aminah menguatkan Maisaro. Berhenti, teriak Aminah menghentikan mobil yang sedang melintas. Tolong anak saya pak,
Ia pingsan dan harus segera dibawa ke rumah sakit, ucap Aminah memohon. Sang supir pun merasa sangat iba, kemudian membantu Maisaroh untuk segera membawanya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, nyawa Maisaroh tak bisa tertolong lagi. Maisaroh mengembuskan nafas terakhirnya dengan sangat tenang. Dengan berat hati, Aminah pun meninggalkan rumah sakit, membawa bayi yang baru lahir itu menuju rumah Ibu Dijah. Bayi itu ialah Riana, istrinya Bram saat ini. Sampai saat ini, Sidik tak pernah tahu tentang penyebab kematian istrinya Maisaroh. Yang Sidik tahu saat itu adalah Maisaroh pergi karena merasa tertekan karena ulah ibu tirinya. Itu pun Sidik mengetahuinya baru-baru ini. Fatma membohongi Sidik bahwa Maisaroh berselingkuh dan kembali dengan suami yang dikiranya telah meninggal, yaitu Yakub. Andai saja Anto satpam rumahnya bisa jujur tentang kejahatan ibu tiri Pak Sidik, pasti ibu tirinya akan dihukum mati dan membusuk di penjara. Karena kejahatan yang diperbuat nenek Fatma sudah melampaui batas. Demi harta, tahta, dan kekayaan, Fatma telah ditutupi mata hatinya oleh keserakahan. Apapun akan dilakukannya agar harta itu tetap berada di tangannya. Apa kamu ingin bekerja sama denganku? Tawar Fatma pada Tuti. Maksud nenek? Tanya Tuti bingung. Aku sangat membenci Riana. Begitu juga denganmu, sangat membenci anak itu, ucap Fatma serius. Dari mana nenek tahu jika Tuti membencinya? Ucap Tuti penasaran. Siapapun akan tahu, nak, dari sikapmu terhadap Riana. Semua orang akan bisa membacanya, ucap Fatma tersenyum. Baiklah, apa yang harus Tuti lakukan, Nek? Dan apa keuntungannya bagi Tuti? Ucap Tuti antusias. Nenek pun memberikan arahan pada Tuti. Mereka berdua pun sepakat untuk menjahati Riana. Namun ada yang menjanggal bagi Tuti, bahwa Fatma hanya memanfaatkannya. Tuti pun tak mau kalah dan juga ikut licik. Ia menyuruh gadis yang bernama Trinita untuk menggoda Bram. Trinita menggoda Bram dengan nama Nita. Namun rencana itu tak berjalan lancar, dan ulah Tuti diketahui oleh nenek Fatma. Tuti yang tadinya bekerja sama dengan nenek Fatma, kini berubah menjadi musuh, karena Fatma menganggap Tuti telah mempermainkannya. Mbak sudah bilang, Dek, jangan pernah kamu berurusan dengan keluarga Ridwan. Mereka itu punya kuasa, ucap Shirley. Jika mereka punya kuasa, mengapa Om Slamet masih saja tetap berada di dalam penjara? Tanya Tuti ngeyel. Mereka memang masuk penjara, tapi para mata-mata dan suruhannya berkeliaran bebas di luar sana, ucap Shirley mengingatkan adiknya Tuti. Tuti jadi tertantang, Mbak, dan Tuti ingin mengikuti alur si nenek tua bangka itu, ucap Tuti keras kepala. Begitulah permainan Tuti, mengacaukan pikiran Riana agar Riana mengira ia ada di pihaknya. Tuti seolah menyelam sambil meminum air. Trinita, yang akrab dipanggil Tri, adalah tunangan bohong Jaka. Nenek Fatma tahu jika Jaka adalah partner bisnisnya Bram, dan nenek Fatma pun mengancam Jaka agar mau mengakui Trinita sebagai tunangannya di depan Bram, agar nantinya Trinita bisa leluasa untuk menggoda suaminya Riana melalui perantara Jaka. Ingat Jaka, uang hasil dari sumbanganmu ke luar negeri adalah hasil kerja samamu menjual barang haram bersama Ridwan anakku. Aku bisa saja membuka kedokmu, ucap nenek Fatma mengancam Jaka. Jaka sebenarnya adalah partner bisnis Ridwan dulunya. Mereka bekerjasama dalam melegalkan narkotika. Semenjak Dennis sahabatnya tertangkap, Jaka jadi beralih melanjutkan perusahaannya Dennis atas persuruhan kedua orang tuanya Dennis.
Jaka masih jahat seperti dulu. Hanya saja ia mencintai Riana dan tak ingin menyakiti istrinya Bam. Saat pertemuannya di kantor Dennis, Jaka sudah jatuh cinta pada pandangan pertama pada Riana. Jaka merasa bahwa aura Riana memancar dan begitu berbeda dengan wanita lainnya. Ditambah lagi, setelah Jaka selidiki, ternyata Riana adalah anaknya Pak Sidik, yang tak lain saudara tirinya Ridwan. Bagi Jaka, Riana adalah satu-satunya wanita yang membuat ia bisa mabuk kepayang. Saat Bram dan Riana terlihat mesra di depannya, ia benar-benar dibakar api cemburu. Sebisa mungkin Jaka menahan emosinya agar Bram tak pernah curiga padanya. Begitulah, jika lelaki tak dikuasai oleh nafsu, maka ia akan gila dengan perasaannya sendiri. Mengenai bantuan ke berbagai pelosok dan negara lain, itu adalah salah satu taktik Jaka untuk menutupi kedoknya. Jaka sengaja bekerja sama dengan Bram karena awalnya ingin menghancurkan Bram. Dan setelah Jaka mengetahui bahwa Riana akan menikah dengan Bram, obsesi Jaka teralihkan kepada Riana. Jaka ingin sekali memiliki Riana meskipun dengan taktiknya sendiri. Namun sayang, perempuan yang ditaksirnya selain istrinya orang, Riana juga termasuk wanita yang sulit untuk ditaklukkan. Nenek Fatma, Jaka, dan Tuti, mereka adalah satu rangkaian dalam bekerja sama untuk mendapatkan keinginannya masing-masing. Namun di balik kerjasama mereka saling berkhianat satu sama lain. Jaka memang peduli terhadap Riana. Ia tak mau Riana celaka. Itulah sebabnya Jaka sebisa mungkin untuk melindungi Riana. Bayangan Riana selalu menghantui pikiran Jaka, apalagi saat Riana menyinggung masalah pakaian Tri. Jaka semakin tertarik dan sangat terobsesi untuk memiliki Riana. Bram yang selalu menjaga dan melindungi istrinya membuat Jaka mati kutu untuk mendekati Riana. Apalagi saat Bram dan Riana liburan ke puncak. Beruntung Bram mengira itu semua adalah perbuatan Bondan, karena lihainya cara Jaka bertopeng membuat ia licin seperti belut. Bram pun yang terkenal cerdas tak begitu curiga dengannya. Mendengar kabar gembira dari Bang Bagas, aku begitu bahagia. Lamaran Bang Bagas diterima dengan baik oleh keluarga Mutia. Berhubung Mutia tinggal beberapa bulan lagi menyelesaikan kuliah, jadi waktu pernikahannya diundur setelah Mutia wisuda. Hari ini aku dan Mas Bram akan berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk Mbak Rahmi. Sebelum pergi, aku juga menjemput ibu agar kami pergi bersama. Sampai di rumah sakit, keadaan Mbak Rahmi semakin terlihat parah. Setelah berkonsultasi dengan dokter bilang jika keadaan Mbak Rahmi sedikit kemungkinan bisa sembuh. Bu, Rahmi ingin pulang, ucap Mbak Rahmi parau. Rahmi pulang, Bu, ucap Mbak Rahmi terbata. Beruntung Mbak Rahmi masih bisa berbicara, meski saat membuka mulut Mbak Rahmi terlihat sangat kesulitan. Akhirnya, aku berunding dengan ibu dan Mas Bram untuk mengeluarkan pendapat. Dan keputusan kami saat ini adalah membawa Mbak Rahmi pulang ke rumah ibu dan memilih Mbak Rahmi dirawat di rumah saja. Kebetulan ada satu kamar kosong yang dibuat Abi yang dulunya ditempati oleh Pak Yakub. Nak, barangkali dengan Rahmi selalu dekat dengan ibu, kemungkinan Rahmi bisa sembuh, ucap ibu penuh harap. Kami pun sepakat dan membawa Mbak Rahmi pulang dari rumah sakit hari itu juga. Saat Mbak Rahmi dinaikkan ke atas ambulan, tak henti-hentinya Mbak Rahmi meneteskan air mata. Kami pun mengikuti ambulan dari belakang dengan mobil Mas Bram. Sampai di rumah, wajah Fadil begitu sangat pucat ketika melihat ambulan berhenti di depan rumah.
Fadil yang baru saja pulang dari kampusnya begitu terkejut karena mengira Mbak Rahmi sudah tiada. Air mata Fadil mengalir begitu deras. Ia mematung, seolah masih tak percaya. Mbak Rahmi pun diturunkan dari ambulan dan ditidurkan di atas kasur. Sementara alat medis seperti infus dan lainnya tetap menempel di tubuh Mbak Rahmi. Dan suster yang menjaga Mbak Rahmi selama ini tetap akan merawat Mbak Rahmi. Syukurlah, Mbak Rahmi masih hidup. Ucap Fadil masih terlihat begitu syok. Mbak dan ibu akan merawat Mbak Rahmi di sini saja, Dek. Karena di rumah sakit, Mbak Rahmi penyakitnya semakin parah. Terangkum pada Fadil. Belum beberapa jam di rumah ibu, Mbak Rahmi pun menunjukkan perubahan yang luar biasa. Mbak Rahmi tak berteriak, kesakitan lagi seperti biasanya. Dan obat penenang yang sering disuntikan oleh perawat kini tak lagi menusuk kulitnya. Aku dan Mas Bram pun pamit, mengingat waktu sudah mulai sore. Sebelum pulang, aku melihat keadaan Mbak Rahmi terlebih dahulu di kamarnya. Beliau tidur begitu tenang, seolah Mbak Rahmi merasa sangat nyaman. Sampai di rumah, kudapati ibu mertuaku sedang merajut benang wol. Sekitar 70% hasil dari rajutan beliau sudah terlihat. Masya Allah, Bu, ini topi lucu sekali. Pujiku melihat topi untuk bayi yang dibuat oleh ibu. Ini buat cucu ibu nantinya. Ibu sudah tak sabar nantikan cucu ibu lahir. Ucap beliau tersenyum bahagia. Mudah-mudahan bayi kita sehat sayang, dan kamu melahirkan dengan selamat dan lancar. Ucap Mas Bram mengelus perutku dengan lembut. Kami berdua pun pamit pada ibu untuk membersihkan diri di lantai atas kamar kami. Sayang, Mas masih penasaran dengan tulisan tangan dari Pak Jaka, ucap Mas Bram, sembari mengisi rambutku yang basah. Memangnya kenapa dengan tulisan itu, Mas? Tanya aku ingin tahu. Kamu masih ingat gak, sayang, saat seseorang yang misterius mengirimkan bunga padamu? Tulisan di kartu ucapan itu sangat mirip sekali dengan tulisan Jaka. Apakah selama ini kamu pernah melihat keanehan pada Jaka? Tanya Mas Bram. Mas, bukankah itu tulisannya Bondan? Tanya aku balik. Mas Bram begitu teliti dan daya ingatnya sungguh luar biasa. Sebenarnya, sebelum Riana menikah dengan Mas, Riana pernah bertemu dengan Pak Jaka di kantornya Denis. Riana tak sengaja menabrak Pak Jaka saat berjalan di lorong ruangan Denis. Map yang dibawa Pak Jaka berhamburan jatuh di atas lantai. Riana tak tinggal diam untuk membantunya, dan kalimatku tercegat karena aku takut Mas Bram cemburu. Dan apa sayang? Tanya Mas Bram mengerutkan kening dan menghentikan memijit punggungku. Dan Pak Jaka berkata, jika Riana adalah jodohnya, ucapku jujur. Terima kasih sayang, informasi ini sangat berarti untuk Mas. Dan kali, jika Mas sangat mesra padamu di depan Pak Jaka, jangan menghindar dan malu ya sayang, ucap Mas Bram. Aku mengerutkan kening, tak mengerti maksud dari Mas Bram. Oh, jadi Mas Bram mau julid dan memamerkan pada Pak Jaka. Riana tahu, Mas pasti cemburu kan? Ucapku menebak. Kalau iya, kenapa sayang? Ucap Mas Bram tersenyum. Pukul 10 malam, Fadil menghubungiku lewat ponsel. Aku mengira Fadil akan mengabarkan tentang keadaan Mbak Rahmi. Ternyata adikku itu sudah mendapatkan info tentang Tuti. Mas Bram yang tadinya berbaring di sampingku, yang hendak terlelap, kini menyuruhku untuk menekan tombol speaker ponselku agar Mas Bram bisa mendengarnya. Mbak harus hati-hati. Ternyata nenek Fatma bekerja sama untuk menjihati Mbak, ucap Fadil khawatir. Dari mana kamu tahu, Dil? Celutuk Mas Bram. Maaf, Dil. Mbak sudah memberitahu semuanya pada Mas Bram, ucapku. Karena setelah mendengar suara Mas Bram, Fadil langsung terdiam.
mengingat saat itu aku merahasiakan hal ini pada suamiku. Fadil mendapatkan informasi dari teman Fadil, Mbak. Teman Fadil itu adalah supir pribadi Mbak Sherly. Nenek Fatma pernah menemui Tuti kala itu. Dan pertemuan mereka disaksikan oleh teman Fadil. Kebetulan, Tuti meminta pada Pak supirnya Mbak Sherly untuk mengantarkannya ke tempat janjian mereka. Dan teman Fadil sempat mendengar obrolan mereka. Terang Fadil menceritakan semuanya. Mungkinkah penelpon wanita itu ada hubungannya dengan rencana nenek dan Tuti? Mas Bram malah terlihat santai dan menyuruhku untuk tetap tenang dan tak mengambil pusing. Aku tahu, Mas Bram saat ini juga ikut was-was. Suamiku tak ingin aku merasa tertekan karena aku sedang hamil. Sayang, besok kita ke tempat Abi ya, ajak Mas Bram tumben memintaku. Mas gak masuk kerja lagi? Tanyaku heran. Sayang, Mas kan bosnya. Ada sekretaris Mas yang akan mengurusnya. Lagi pula, Mas tak ada jadwal meeting untuk besok. Jelas Mas Bram. Saat tengah malam tiba, lagi-lagi ku dapati Mas Bram menelpon seorang di balkon kamar pada tengah malam. Kamu jangan lengah. Jangan sampai Jaka mengelabui kita lagi. Berhati-hatilah dengannya. Dan jangan sampai ia curiga jika kamu sedang mengawasinya, ucap Mas Bram di telepon. Sempat ku dengar bahwa Mas Bram akan bertemu dengan wanita yang bernama Nita besok malam. Aku begitu cemburu. Mengapa Mas Bram mau bertemu dengan wanita penggoda itu? Sebelum Mas Bram usai berbicara di telepon dengan cepat, aku kembali ke atas ranjang. Pukul 8 pagi, usai sarapan, kami pun bersiap-siap untuk pergi ke rumah Abi. Dalam perjalanan, aku hanya terdiam dan tak banyak bicara. Aku mengira Mas Bram akan menceritakan tentang wanita bernama Nita itu. Ternyata Mas Bram bersikap seperti biasa saja. Sayang, apa kamu tak enak badan? Tanya Mas Bram menggenggam tanganku. Sementara tangan yang satunya fokus menyetir mobil. Mas, fokuslah menyetir, ucapku kesal. Mas Bram menghentikan mobilnya di tepi jalan, lalu menatapku. Sayang, tatap mata Mas. Katakan sayang, apa yang membuatmu diam seperti ini? Ucap Mas Bram memegang kedua pipiku. Tidak ada Mas, ucapku tetap cuek. Sayang, jujurlah, ucap Mas Bram memaksaku. Mas yang seharusnya jujur, ucapku singkat. Mas Bram menggigit bibir bawahnya karena merasa heran dengan sikapku. Matanya dari tadi seperti mata elang menatapku dengan tajam. Sayang, katakanlah, apa yang membuatmu seperti ini? Agar Mas bisa mengerti, ucap Mas Bram. Apa Mas punya wanita lain di hati Mas? Ucapku manyun. Mas Bram tersenyum seolah senang melihatku ngambek. Mas sudah bilang, ajari Mas dulu untuk berpaling darimu. Mas tak sempat dan punya waktu memikirkan pujian hati lain selain dirimu sayang, ucap Mas Bram mulai gombal. Aku pun mengeluarkan unekku yang kutahan sedari tadi malam pada Mas Bram. Suamiku malah tertawa dan mencubit kedua pipiku dengan gemas tanpa merasa bersalah. Setelah mendengar penjelasan dari Mas Bram, aku menjadi lega, namun sedikit was-was. Aku tak ingin nantinya, saat Mas Bram bertemu dengan Nita, beliau pulang membawa luka lagi seperti dulu. Kami pun tiba di rumah Abi. Beruntung Abi sedang santai di depan teras lantai atas bersama Pak Anto, security rumah Abi. Saat mengetahui kami datang, Abi pun turun ke lantai bawah untuk menyambut kami. Selamat datang Putri Abi dan menantu tampan Abi, ucap Abi memeluk kami secara bergantian. Bagaimana keadaan cucu Abi, nak? Tanya Abi dengan mata berbinar melihat perutku yang sudah agak mengembung. Aku menghampiri nenek Fatma yang kebetulan berdiri di ruang tengah.
"Apa kabar, Nek?" tanyaku pada nenek sembari menyalami tangan beliau. Tanpa menjawab, nenek berjalan meninggalkanku tanpa kata menuju kamarnya. Sementara Mas Bram, jika sudah bertemu dengan Abi, aku pasti terlupakan karena beliau berdua sangat asik mengobrol. Aku pun naik ke lantai atas guna melihat keadaan kamarku. Saat aku melintasi kamar nenek, aku tak sengaja mendengar nenek berbicara pada Pak Anto. Kebetulan pintu kamar nenek terbuka lebar. "Jangan sampai kamu berani membuka rahasia kelam itu, Anto. Jika kamu berani, maka siap-siaplah, nyawamu akan kuhabisi," ucap nenek. "Nyonya, sampai kapan Nyonya seperti ini?" ucap Pak Anto. "Sampai aku menguasai seluruh harta suamiku tanpa hambatan siapapun," ucap nenek. Ketika suara langkah kaki Pak Anto keluar dari kamar nenek, dengan cepat aku bersembunyi di balik tembok. Setelah Pak Anto turun disusul oleh nenek, selang 5 menitan, aku tak boleh tinggal diam. Aku harus memberitahu Mas Bram tentang kejahatan nenek. Setelah semuanya aman, aku pun turun di lantai bawah menemui Mas Bram dan Abi. "Mas, Abi, Liana ingin jalan-jalan sama kedua laki-laki hebat ini," ucapku manja. Aku sengaja mengajak Abi dan Mas Bram keluar dari rumah ini agar aku leluasa untuk membicarakan tentang kejahatan nenek. Aku beralasan jika keinginanku adalah keinginan dari dalam perut agar nenek tak curiga denganku. Wajah nenek begitu kesal melihatku bermanja pada Abi. Tak menolak, Abi dan Mas Bram pun mengikuti kemauanku. Sampai di dalam mobil, aku pun menceritakan semuanya pada Abi dan Mas Bram. Mendengar akan hal itu, spontan Abi memukul keras jok kursi mobil. Begitu terlihat sangat terluka dan sedih. "Abi, jalan satu-satunya untuk mengetahui segalanya adalah Pak Anto, satpam rumah Abi," ucapku. "Jangan sampai siapapun curiga dengan rencana kita, Bi. Mereka sangat licik, jadi kita harus punya taktik yang jeli dan cerdas," ucap Mas Bram. "Sedangkan padaku, Nak, Anto sangat akrab denganku, jadi aku punya cara tersendiri untuk ia bisa bercerita," ucap Abi. Aku pun menceritakan pada Abi jika Pak Anto juga sering menangis tengah malam usai sholat malam di musola. Bisa jadi Pak Anto tertekan dan diancam, Pak, ucap Mas Bram. "Kamu benar, Bram. Ibu sudah benar-benar keterlaluan. Jika ini terus dibiarkan, maka kejahatan beliau semakin merajalela," ucap Abi geram. Agar nenek tak curiga, kami pun membeli buah tangan, kue manis untuk nenek. Sampai di rumah, Abi, aku memberikan kue yang aku belikan tadi. Walau nenek tak mau menerimanya, aku tetap menunjukkan rasa hormatku. Aku sengaja menggenggam tangan Abi agar beliau tak terpancing dengan sikap nenek terhadapku. Sekitar pukul 4 sore, aku dan Mas Bram pamit dari rumah Abi. Begitu cepatnya waktu berlalu, tak terasa, kini pukul 8 malam. Saatnya Mas Bram akan ketemuan dengan Nita, sang penggoda. "Hati-hati, Mas." Aku memeluk Mas Bram, seolah berat untuk melepaskannya. "Doakan Mas, agar semuanya cepat tuntas, sayang. Insya Allah, Mas bisa jaga diri. Dan Allah pasti bersama kita," ucap Mas Bram mencium keningku. Setelah memastikan mobil Mas Bram tak terlihat lagi di halaman rumah, aku pun masuk ke dalam rumah dalam keadaan hati tak karuan. Kuputuskan untuk menelpon Abi agar anak buah Abi bisa mengawasi suamiku. Aku sangat takut terjadi hal yang tidak diinginkan pada Mas Bram. Meskipun yang ditemuinya adalah seorang wanita. Terima kasih udah dengerin audio di Eva Family. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya.
Aku tunggu. Terima kasih.